Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi juga buat Bapak dosen, yaitu Pak Anggiat Simamora selaku pembawa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hadda Putri Martasihite dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan apa yang saya amati dari narasumber saya, yaitu dengan tema Gerakan 30 SPKI. Sebelum saya memaparkan apa yang saya amati, alangkah baiknya saya mengucapkan puji dan syukur atas rahmat yang telah diberikan Tuhan terhadap kita, sehingga kita masih bisa merasakan rahmatnya. Saya bisa melakukan aktivitas saya, dan begitu juga teman-teman sekalian bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan yang kita ingini. Ini saya akan memulai memaparkan hasil yang saya amati dengan jumlah narasumber yang saya amati itu ada 17, 5 laki-laki dan 12 perempuan. Dan usia yang saya amati itu berkisaran 17 sampai 30 tahun. Kemudian pekerjaannya itu ada yang petani, pelajar, dan ada juga sebagai mahasiswa. Kuis yang saya berikan kepada narasumber itu ada 7 soal. Soal yang pertama yaitu, apakah Anda pernah menonton film G30 SPKI? Nah, di sini ada yang menjawab 15 orangnya dan dua orang tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut Anda pemerintah perlu menginstruksikan agar masyarakat menonton film G30 SPKI? Nah, di sini responden saya sangat antusias sekali. Mereka ingin mengetahui gimana itu G30 SPKI. Nah, di sini semua menjawab perlu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda percaya mengetahui perbedaan PKI dengan komunis? Nah, di sini ada 13 orang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui, yaitu sebanyak 4 orang. Mungkin mereka jarang melihat YouTube gitu ya. Soal keempat itu adalah, jika Anda tahu, jelaskan secara singkat. Nah, tadi responden saya mengetahui ada 13 orang. Nah, dalam 13 orang ini terdapat 4 pertanyaan jawaban yang berbeda, yaitu jawaban yang pertama, PKI adalah sebuah partai yang ingin berkuasa, sedangkan komunis adalah gerakan dan kekuatan politik partai komunis. Jawaban perbedaan yang kedua yaitu, PKI adalah partai komunis yang kejam dan dinyatakan partai terlarang, sedangkan komunis adalah partai yang mementingkan kepentingan bersama. Jawaban yang ketiga, komunisme merupakan paham sosial politik dan ekonomi, sedangkan PKI merupakan bagian dari jaringan ideologi. Dan jawaban yang keempat, PKI adalah partai komunis yang tak hidup atau tak mati, sedangkan komunis adalah ideologi yang berkaitan dengan sosial, politik, dan ekonomi. Sekarang kita memasuki ke pertanyaan kelima, yaitu, apakah menurut Anda PKI atau komunis sedang tumbuh di Indonesia? Nah, di sini responden saya menjawab ya 3 orang dan tidak 3 orang, dan ragu-ragu ada 11 orang. Nah, pertanyaan kelima ini berkaitan dengan pertanyaan ke-6 dan ke-7, yaitu pertanyaan ke-6-nya adalah, jika sedang bangkit, apa indikasinya? Jelaskan dengan singkat. Nah, tadi yang menjawab di pertanyaan kelima, yang mengatakannya itu ada 3 orang, berarti jawaban nomor 6 ini ada 3 jawaban, yaitu jawaban pertama, ketidakadilan rakyat dan yang berkuasa. Hanya orang-orang yang punya kedudukan menindas rakyat dengan janji-janji manisnya. Jawaban yang kedua, berhubung karena adanya RU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Dan jawaban yang ketiga, indikasinya adalah kekacauan dan pemberontakan terhadap pemerintah dan berusaha mengganti Pancasila. Dan pertanyaan ketujuh ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang kelima. Jika pertanyaan 6 tadi, jika sedang bangkit, apa indikasinya? Nah, pertanyaan ketujuh ini, jika tidak sedang bangkit, apa alasannya, dan jelaskan dengan singkat. Pada pertanyaan kelima, 3 orang responden saya menjawab tidak. Nah, berarti di pertanyaan ketujuh ini ada 3 jawaban yang berbeda, yaitu yang pertama, tidak sedang bangkit karena tidak pernah ada kekacauan akibat PKI. Mungkin responden saya tidak pernah melihat apa kekacauan yang disebabkan oleh PKI. Nah, yang kemudian pertanyaan kedua itu, banyak partai-partai yang bebas berdiri. Memang kita lihat sekarang partai itu sudah mulai berkembang dan tidak ada lagi larangan, kecuali partai yang ingin dibentuk itu bertolak belakang dengan undang-undang atau
Pancasila. Kemudian jawaban yang ketiga, karena pemerintah sudah menutupi segala akses untuk para PKI dan para keturunan PKI yang ada di Indonesia, dan para PKI buruan, para pihak yang berwajib sehingga mereka tidak bangkit. Mungkin para yang berkewajiban dengan itu sudah memburu PKI yang ada di Indonesia. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang dapat kita lihat secara real juga adalah tawuran. Kita lihat sekarang ini banyak para sekolah yang tawuran. Ada yang membawa alat tajam seperti pisau. Mereka tidak tahu banyak sekali korban yang terkena karena mereka. Bahkan barang-barang milik orang lain juga ikut rusak. Kemudian paham komunis yang dapat kita lihat secara real yaitu tindakan-tindakan anarkis seperti yang terjadi yang baru-baru ini, yaitu adanya demo. Itu termasuk tindakan anarkis. Mereka berkumpul dengan membawa alat tajam. Itu ketujuh pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada mereka, dan kita sendiri sudah mendengarkan apa respon mereka. Sekarang menurut pendapat saya, dari yang saya dengar dari jawaban mereka, kesimpulan saya adalah 1. PKI merupakan partai komunis non penguasa terbesar, dan partai ini adalah partai terlarang karena partai ini partai yang sangat kejam dan berideologi komunis. Kemudian komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi. Yang kedua, menurut saya pemerintah perlu menginstruksikan agar masyarakat menonton film G30 SPKI. Mengapa? Karena G30 SPKI adalah salah satu peristiwa dalam sejarah bangsa Indonesia, dan supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil hikmat dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Misalnya, supaya kita sadar bahwa penjajahan bukan hanya datang dari luar saja, melainkan penjajahan juga bisa datang dari dalam negeri kita sendiri. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap sosok yang menunjukkan diri jadi pahlawan, bukan karena jasa yang sebenarnya, bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan benar-benar tidak mudah. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Mengerikan bukan? Dan pesan yang bisa saya sampaikan adalah jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang. Coba dulu kita bayangkan jika kita menyia-nyiakan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Betapa sedihnya perasaan perjuangan kita. Menurut saya yang ketiga adalah, menurut saya PKI sedang tumbuh di Indonesia. PKI melahirkan dan membawa perubahan besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial di tanah air. Saat ini, paham komunis masih terus hidup. Perilaku komunis yang dapat kita lihat secara real adalah para koruptor. Kita lihat sekarang banyak para koruptor, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berusaha memperkaya diri, sedangkan yang di bawahnya mereka tidak melihatnya. Betapa sedihnya mereka. Uang mereka dimakan oleh para koruptor. Mereka nggak tahu bagaimana sedihnya perjuangan yang di bawahnya. Mereka sampai mati kelaparan, bahkan anak-anaknya tidak bisa disekolahkan. Komunis juga dapat kita lihat secara real, yaitu tindakan-tindakan anarkis. Sekarang ini banyak sekali pembunuhan tanpa sebab, itu biasanya disebut pembunuhan berdarah dingin. Hal inilah yang patut kita waspadai. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi menurut saya komunis tidak akan pernah mati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, entah itu dalam bentuk pemikiran ataupun dalam kehidupan nyata. Dan dari hasil yang sudah saya amati atas tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, nah, jika ada saran yang membangun, saran saudara-saudara yang dapat membangun saya akan terima dengan senang hati. Salam sehat.